Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan, dan lagi-lagi saya harus bisa memberitakan untuk memberikan info kepada teman-teman semua pecinta sepak bola tim nasional kita yang nantinya pada tanggal 12 atau Selasa yang akan datang kita akan bertarung di leg kedua di Stadion Sultan Hasanah Bolkiah di Bandar Sri Begawan, markasnya Brunei Darussalam. Ya, kita sudah tahu dalam pertandingan pertama di GBK kami selalu kita bisa menang dengan telak 6-0 dan STY tetap merasa belum puas sehingga dia membawa tim ini atau Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan lebih cepat ke Brunei. Sehari setelah selesai, besok siangnya dengan Royal Brunei, maskapai Brunei sudah tiba di Bandar Sri Begawan dan mereka perlu istirahat tadi pagi. Ya, tepatnya jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia bagian Barat, STY sudah memulai latihan, mengumpulkan semua pemain, memberikan arahan, tapi porsinya ringan saja. Semua pemain hanya berlari, ya ini berupa pemulihan, penyegaran mereka, ya lebih ke message terapi buat mereka, dan STY mengatakan ini enjoy saja. Ya, latihan yang sangat menyenangkan ya buat pemain-pemain. Dengan pemulihan ini dia memberikan kesempatan pemain itu untuk kembali ya bisa mendapatkan kebugaran, istirahat yang cukup panjang, karena kalau tidak berangkat kemarin siang harus menunggu, katakan harus berangkat pada besok Minggu. Berdasarkan ini akan pemain-pemain melelahkan juga, walaupun penerbangan mungkin hanya sekitar 2,5 jam ke Brunei. Makanya STY tidak mau untuk mengambil risiko ini, sehingga perlu untuk istirahat, lebih bagus, lebih cepat, dan anak-anak istirahat di Brunei sehingga mereka bisa berlatih dengan baik, ya, kemudian bisa fokus, karena apapun walaupun sudah menang dengan skor banyak, tetap STY mengingatkan, ya, jangan dulu puas, ya, boleh senang dengan hasil pertama, tapi masih ada satu laga. Laga ini harus diselesaikan, harus dituntaskan untuk bisa mendapatkan hasil yang positif. Ya, tentunya STY berharap bisa menang lagi, bukan saja dengan 1-2 gol, tapi mungkin bisa lebih, karena banyak peluang kemarin finishingnya masih dirasakan kurang. Ya, tentunya dia ingin bisa melihat dengan game plan yang dia siapkan di pertandingan kedua ini, itu harus dijalankan dengan baik oleh tim asuhannya. Nah, STY juga senang, anak-anak gembira, enjoy dalam latihan, penuh canda, ya, tawa, dan ini yang diinginkan. Dia perlu untuk melihat situasi dan kondisi seperti ini sehingga pemain-pemain itu bisa menikmati ya selama berada di Brunei dan tetap tenang untuk menghadapi pertandingan berikut. Mungkin esok baru ada latihan-latihan yang lebih diarahkan ya untuk fisiknya, kemudian bagaimana untuk organisasi permainan sambil melihat menyusun skema permainan tentunya. Siapa-siapa yang akan dimainkan pada Selasa ya. Tapi untuk 1-2 hari ini memang anak diberikan kebebasan untuk menikmati dengan enjoy berlatih di Brunei. Nah, soal Marcelino tidak datang, STY memang mengatakan ya, memang lebih bagus Marcel itu tidak datang sehingga ini baik buat dia dalam pemulihan. Dia ditinggal di Jakarta dulu ya, sebelum kembali ke Belgia bersama dengan klub dia Dense, dan dia tidak memaksakan. Nah, Marcelino STY bilang akan dipersiapkan pada tanggal 16 bulan depan, November. Di saat kita bisa mengalahkan Brunei 2 kali dan lolos di fase pertama ini, kita bertarung di grup F. Di sana ada Irak, Vietnam, Filipina, dan disitulah Marcelino akan diharapkan bisa sudah pulih dari cedera hamstring dia, dan dia akan dimainkan karena memang perlu kelihatan gelandang kita, perlu ada support dari Marcelino. Nah, di sana juga diharapkan bahwa Ivar Jenner yang tidak ikut cedera sudah bisa bergabung, sehingga kekuatan di tengah yang bisa kita andalkan, dan STY juga menginginkan itu karena kemarin kan Sandi yang didorong lebih ke depan untuk bermain dengan Mark Klok di 45 menit babak pertama, ketika kita bermain dengan ya 4-4-2 berubah menjadi 4-2-4 karena Sadil juga didorong lebih ke depan dengan Dendi, ada 2 striker Hoki dan Dimas. Nah, di tengah itu ditahan dengan baik ya keseimbangan ini oleh Klok dan juga dengan Sandi. Dia perlu gelandang-gelandang, tapi kalau sudah ada Ivar, sudah ada Marcelino, ini akan jauh lebih kuat karena lawan kita tidak main-main di fase kedua. Irak
Itu pertandingan pertama kita melawan Irak dan akan berlangsung di markas Irak di Baghdad. Ya, syukur-syukur kita bisa menahan imbang, ini kan jauh lebih bagus. Jadi setelah tanggal 16 di fase kedua lawan Irak, tanggal 21 November kita kembali nantinya akan bermain mungkin saja di GBK menghadapi Filipina. Ya, tidak boleh main-main, STY tetap fokus juga untuk menghadapi Filipina karena ini kesempatan. Kita bermain di kanan dan kita bisa mendapatkan hasil 3 poin. Nah, di grup ini ada juga Vietnam. Tapi dengan Vietnam 2 pertandingan itu akan dimainkan pada 2024. Di antara Maret sampai Mei Juni di sana. Juga termasuk dengan Irak yang akan ke Jakarta dan kita yang akan menuju ke Manila. Nah, itu jadwal-jadwal yang tersusun di 2024. Nah, pada tahun depan itu sudah ada beberapa pemain naturalisasi lagi termasuk Jai Ises yang saat ini proses naturalisasinya sudah di Kemenkumham dan sebentar lagi akan ke Sekretariat Negara yang kemudian akan dibicarakan di Komisi 3 dan Komisi 10 sampai ke paripurna sebelum Jai kembali lagi untuk mendapatkan kepres. Karena ini digenjot terus, Jai itu diproyeksikan oleh Ketua PSSI untuk main di Qatar pada bulan Januari dan Februari. Nah, STY sudah punya amunisi yang kuat dengan adanya Jai sana. Jai juga otomatis setelah bermain di Qatar, nah dia akan bermain memperkuat Indonesia di kualifikasi Piala Dunia fase kedua, menghadapi Vietnam 2 kali, menghadapi Irak ya di Jakarta, ya, siapa tahu bermain di GBK, dan menghadapi Filipina bermain di Manila. Jai sudah bisa bermain. Ada Nathan Cho juga yang ikut antri belakang untuk di naturalisasi. Nah, kalau Nathan Cho sudah ada, akan lebih bagus lagi, lebih kuat dari belakang, dan dia karena baru usia 21 tahun bisa diproyeksikan bermain di Piala Asia U23 jika diizinkan oleh klub dia Swansea City. Nah, kalau Jai kan sudah 23 tahun dan memang Jai ini difokuskan untuk memperkuat di tim nasional senior. Jadi sudah cukup tangguh ya tim nasional senior kita kalau dengan masuknya Jai. Itulah info-info yang saya bisa dapatkan ketika tim kita sudah mendarat di Brunei, sudah latihan 1 jam, latihan ringan, dan pernyataan soal STY melihat ketidakberadaan Marcelino yang ikut bersama dengan rombongan karena sekarang hanya 25 pemain. Ya, di konten saya sebelumnya, Edo sudah ada perbaikan sedikit lah kondisi dia. Jadi makanya Edo tidak tinggalkan, Edo dibawa juga. Termasuk Rafael Struijk. Ketika dilihat sudah oke, dibawa. Semoga ini kalau memang semua betul-betul tim medis PSSI sudah melihat Rafael bisa bermain, bisa dimainkan walaupun hanya beberapa menit. Tetapi STY tidak akan memaksakan untuk bermain. Karena dengan formasi kemarin saja, dengan ada Ramadan Sananta, ada Dimas di depan, kita sudah kuat lah untuk tim kita. Kalau bermain dengan 2 striker di depan, tinggal 4 gelandangnya ini kita tunggu. Ada Mark Locke, ada Ricky Kambuaya, bisa jadi main, ada Sadil yang bisa dimainkan juga di sana. Ya kita tinggal akan lihat siapa lagi. Bisa ada Rahmat Irianto, kalau kita kesekuat di gelandang ya kita akan bagus menghadapi Brunei. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.